Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya marilah kita tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, melanjutkan obrolan saya dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisam untuk mengupas persoalan-persoalan kekinian atau juga tentang kisah-kisah di masa lalu yang semuanya tentu sangat berguna sebagai tambahan pengetahuan dan sekaligus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini saya bersama Ustadz Ridho Hisam akan mengangkat topik tentang akhlak di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi artinya bagaimana akhlak istri terhadap suami dan sebaliknya bagaimana akhlak suami terhadap istri. Tentu ini menarik karena sebagian dari orang yang kurang paham, ada yang dari kalangan yang memang tidak suka dengan Islam, atau bahkan di kalangan umat Islam sendiri yang karena kurang pemahaman katanya Islam itu bias gender gitu. Dalam arti seolah-olah pihak wanita, perempuan, istri itu seperti levelnya atau derajatnya di bawah laki-laki. Apakah demikian? Ya, mari kita saksikan, dengarkan bersama ulasan dari Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisam. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Baik-baik, alhamdulillah Pak. Oke. Ya, kembali lagi hari ini kita bertemu lagi Ustadz. Karena ternyata dialog seperti ini mengasihkan sekali. Ya, saya senang tuh kalau alhamdulillah. pikir itu kan berolahraga. Iya, oke. Jadi untuk hari ini kita ingin mengangkat, dan ini topik yang pernah secara Ustadz mengatakan, saya senang tuh kalau kita ngomongin akhlak, nah gitu kan. Betul. Ya. Dan akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Nah, yang ingin kita angkat adalah akhlak dalam berumah tangga. Jadi bagaimana seharusnya akhlak istri terhadap suami dan sebaliknya suami terhadap istri. Karena sering kita dengar juga bahwa jika istri itu taat kepada suami maka dia surga akan menantinya, dan sebaliknya gitu. Ya, betul. Hal semacam ini mungkin bisa dijelaskan secara lebih mendalam, silakan. Ya, pertama mengenai istilah ya. Suami dan istri. Ya. Al-Quran menyebutnya dengan istilah zauj, jamaknya azwaj. Itu pasangan. Ya. Kalau kita kan, kalau suami berarti laki-laki. Ya. Istri berarti perempuan. Ya. Kalau Al-Quran misalnya, ya Adamuskun anta wa zaujuka. Wahai Adam, tinggallah engkau wa zaujuka, dan pasangan. Ya. Berarti istri. Ya. Kalau misalnya ada wa zaujuki, berarti pasanganmu yaitu suami. Ya. Ya. Jadi karena K itu ditujukan untuk anta, laki-laki, Ki untuk anti. Karena Adam itu K, anta, jadi berarti pasangannya istrinya. Ya. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah atau lebih mengerti dengan penggunaan istilah zauj, pasangan. Ya. Pasangan itu mengandung pengertian keseimbangan. Ya. Di dalamnya juga ada harmoni. Ya. Jadi suami istri itu sebenarnya sama-sama berperan untuk melaksanakan ibadah dalam kaitannya dengan pernikahan, sama-sama mengabdi kepada Allah. Ya. Jadi kalau disebut tadi perdagangan misalnya, kemarin kemarin kita bahas perdagangan, ini juga perdagangan, sama-sama melayani Allah. Ya. Dalam ilmu sosial itu kan, dalam ilmu manajemen dan lainnya itu intinya kan pelayanan sebenarnya. Jadi melayani itu adalah bagian dari ibadah. Ya, melayani istri sebenarnya hakikatnya melayani Allah. Melayani suami hakikatnya dia sedang melayani Allah. Kalau Allah perintahkan, ya dia lakukan. Kalau Allah larang, ya dia tinggalkan. Bukan karena istri, bukan karena suami. Jadi istilah takut istri, takut suami itu sebenarnya turunan dari takut kepada Allah, kan? Nah, tapi nanti kalau dilanggar, nanti istrinya
Ya. bisa marah-marah atau takut kepada suami. Itu sebenarnya turunan dari takut kepada Allah. Ya. Nah, ketika seorang istri berselingkuh, pasti dia takut kalau ketahuan. Ya. Nah, padahal sebenarnya dia harus lebih takut kepada Allah, ya kan? Nah, jadi hubungan atau akhlak yang baik terhadap suami terhadap istri ini jaminan masuk surga. Ya. Nah, tapi yang bagaimana akhlak yang baik itu ya semua dalam tinggi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengikuti tata cara atau tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu membangun hubungan dengan para istrinya, termasuk dengan anaknya. Nah, secara lebih detail bisa dibaca hadis-hadis atau kitab-kitab yang membahas mengenai masalah ini. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini singkat saja bahwa seorang itu ya, dalam berinteraksi sosial hendaklah dia menggembirakan. Ya, tentu orang yang demikian harus gembira dulu dia. Tidak mungkin orang tidak memiliki sesuatu bisa memberi sesuatu. Faqidu syai'i la yu'tihi, istilahnya itu. Seorang yang kehilangan atau tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Maka seorang suami yang menggembirakan itu dia sendiri adalah orang yang gembira. Bagaimana orang itu kok bisa gembira setiap saat? Karena bagaimana tidak gembira? Padahal Allah telah memberikan rahmat, kebaikan, kesehatan. Jadi itu tanda dia bersyukur. Nah, lalu luber istilahnya orang Jawa itu mencair, mengalir kemana-mana, termasuk kepada istrinya, kepada anak-anaknya, sebagai seorang ayah yang baik, ya, maka itu bisa dirasakan. Nah, jadi singkat kata, suami yang baik dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu bergaul dengan istrinya dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, tidak menyakitinya, tidak mendoliminya, dan memberikan kebutuhan-kebutuhannya, nafkah baik lahir maupun batin. Ya, seorang suami misalnya begini, dia sudah mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pakaian dan sebagainya. Ya. Lalu dia mengajak istrinya, ayo kita menghafal Quran, ayo kita membaca terjemah, kamu yang baca, aku dengarkan, untuk baca tafsir. Ini bagian dari proses atau upaya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika keluarga ini dekat dengan Allah, maka limpahan rahmat, berkah, rezeki dari sesuatu yang tak terduga akan bisa dirasakan. Saya ada kisah. Dia ada anak saya itu kadang sering dimintai tolong temannya. Bahwa aku ditemanin, ini sama-sama perempuan. Rupanya dia curhat banyak masalah gitu. Lalu anak saya itu ditanya, kamu mengalami begini enggak? Ya dia jawab, saya nggak tahu ya, kok bisa ya seperti itu gitu. Jadi dia merasa bersyukur, tidak mengalami namanya orang tua yang bagaimana ya, yang diceritakan oleh teman-temannya itu. Jadi kita sebagai seorang muslim kan harus memberikan keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, kegembiraan. Ketika orang itu menyusahkan atau menyakiti, sebenarnya dia menyakiti dirinya sendiri. Dan sebenarnya orang-orang yang demikian itu masih belum keluar dari egonya. Nah, jadi dia terkungkung dalam egonya, tapi harus bertemu dengan orang lain dalam pasangan yang namanya suami istri, lalu masing-masing dengan egonya sendiri, akhirnya terjadi konflik, terjadi perselisihan, dan itu bukan akhlak yang dicontohkan atau diajarkan dalam agama Islam. Baik Ustadz, saya pernah mendengar kajian yang berdasarkan dalil dari hadis juga tentang kaitan suami istri ini. Nanti di akhirat itu kalau suami akan ditanya tentang istrinya, tapi kalau istri katanya tidak ditanya tentang suaminya katanya. Artinya tanggung jawab suami lebih besar. Dalam hal ini. Ya. Memang suami itu kan imam ya. Kalau orang boleh milih lah, pilih jadi makmum. Yang penting ngikutin imam. Justru menjadi imam itu tanggung jawabnya besar. Pertama dia harus paling mengerti, paling tanggung jawab, paling baik lah. Ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang menjadi imam satu kaum yang paling mengerti, paling paham kitabullah. Baru kalau sama-sama wa in kanu fil qira'ah sawa, kalau sama
pemahamannya, bacaannya dan sebagainya, baru fa'alamhum bisunnah, mana yang lebih paham mengenai sunnah, mengenai hadis. Tapi itu juga dalam rumah tangga. Memang idealnya itu suami itu sebagai imam. Ya imam sholat, tapi juga imam dalam pengertian yang dicontoh, yang ditiru. Tapi dalam realitanya tidak sedikit kan istrinya itu profesor, doktor, hafal Quran, akhlak mulia, gitu. Suaminya sopirnya, itu yang pendidikannya nggak tamat SMP misalnya. Tapi dia apakah dia terus jadi imam? Ya dalam pengertian sholat ya jadi imam, maka harus belajar bagaimana sholat yang baik kan begitu. Tapi mungkin dalam kebijakan yang lain, kebijakan rumah tangga dan sebagainya itu istrinya lebih paham ya serahkanlah kepada ahlinya. Jadi tidak melulu atau serta merta kalau suami itu penguasa, karena imam itu pemimpin berarti penguasa. Ya lihat-lihat dulu. Jadi setiap orang itu memang punya otoritas atas keahliannya. Jadi kalau dia ahli di bidang apa ya dia pemegang otoritasnya di situ. Nah, jadi kalau seorang istri itu taat pada suaminya, bahkan ada hadis ya, yang kalau tidak dipahami itu bisa keliru kita ya. Itu seandainya ya aku boleh memerintahkan, maka aku perintahkan istri itu bersujud pada suami, ya kan? Itu kan bukan hadis untuk para suami itu. Maksud saya itu, wah kamu harus bersujud sama saya gitu. Lah yang namanya manusia bersujud kepada Allah kan Allah maha adil, maha apa namanya mengetahui, maha kuasa, maha pemberi, dan maha segala-galanya. Lah kamu suami yang kerja juga enggak apa misalnya kan ya tidak mungkin seperti itu dipahami secara letterlek seperti itu. Justru itu menunjukkan betapa beban sebagai seorang suami itu berat ya, tidak mudah. Tidak hanya sekedar bekerja, cari nafkah, begitu saja. Dia harus menjaga bagaimana istrinya, anak-anaknya itu bisa terbebas nanti dari neraka. Itu tugas yang berat tuh. Dan itu tidak serta-merta langsung jadi orang baik, harus melalui proses yang panjang, kesabaran, ya menghadapi istri yang diibaratkan itu terbuat dari tulang rusuk, jadi jangan keras-keras ya, nanti patah. Maka pendekatannya harus mengerti betul namanya hubungan interaksi antara suami dan istri. Sebagai closing, Ustadz, ini menarik juga, saya baru ingat. Jadi ada hadis kalau nggak salah tentang ketaatan istri terhadap suami. Dikisahkan bahwa misalnya ada orang tua dari si istri ini sakit tapi tempatnya jauh, tapi karena nggak ada suaminya dia terpaksa nggak bisa nengok orang tuanya itu karena ketaatannya pada suami. Nah, kira-kira ini seperti apa? Ya, jadi memang kadang orang itu mempertentangkan ya, bagaimana anak kepada orang tua, tapi sekaligus dia adalah istri bagi suaminya, atau mungkin suami bagi istrinya. Sebenarnya bisa berjalan beriringan, tidak harus dipertentangkan. Apalagi dalam konteks sekarang itu sebenarnya lebih mudah ya. Kalau mau izin sama suaminya, memberitahu suaminya, ya kan? Dulu kan belum ada WA waktu itu. Dulu suaminya itu pergi berdagang. Jauh. Mungkin bisa pulang 4 bulan, 5 bulan, ya kan? Lalu istri itu bertugas menjaga keluarga, menjaga anak-anaknya dan sebagainya. Nah, jadi memang suami yang baik itu kan ya mestinya pergi, terus nanti kalau udah apa-apa kamu putuskan sendiri, tak kasih izin untuk kemanfaatan, kemaslahatan. Ya kita tidak membahas itu ya mungkin dulu juga ya sudah seperti itu ya, tapi itu menunjukkan, menekankan atau menyangatkan bahwa seorang istri yang dilakukan itu pengetahuan suaminya atau atas izin suaminya. Kalau tidak, nanti lama-lama istri utang sana utang sini, karena PDW lah ya. Karena PDW, akhirnya suaminya yang kelabakan. Ya, ketika ada orang datang nagih utang, ini kemarin beli ini kok belum lunas ini utangnya dan sebagainya. Jadi saya kira memang dalam interaksi sosial itu saling ya komunikasi kedua arah itu sangat penting sekali. Oke Ustadz, terima kasih pembahasan tentang akhlak di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Saya kira menarik dan
kita cukupkan sampai di situ. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.